Ya, oke, Bapak Ibu sekalian ya, sudah 4.40, kita mulai lagi sesi selanjutnya ya. Jadi tadi saya sedikit review lagi yang tadi kita jadi di awal tadi kita sudah membahas definisi, kemudian kita sudah bahas tentang alasan ekspor, resiko ekspor dan juga apa namanya pihak yang berhubungan dengan ekspor. Jadi ini kalau Bapak Ibu sudah paham dasar ini, artinya kita udah siap untuk ekspor. Nah, tadi ada tambahan sebenarnya tadi ketika ada risiko di politik, sebenarnya kita sebagai eksportir kita harus tahu detail target pasar kita atau buyer kita atau dari sisi negara yang kita tuju. Misal dari sisi contohnya, misalnya kalau kita tahu nih berapa sih bea masuk di negara mereka gitu ya. Kita tahu bea masuknya berapa, PPN-nya berapa, ada PPh atau tidak. Nah, kita juga akan mengukur nih ketika nanti produk kita masuk ke sana, oh mereka bisa jualan atau tidak, mereka bagus nggak secara penjualan di sananya. Atau malah ketika kita masuk negara tertentu, ternyata dari sisi bea masuk, sisi pajak impor mereka ya, bisa sekitar kena 50% dari harga barang. Nah, itu menjadi concern juga buat Bapak Ibu nanti ke depan ketika menuju marketnya gitu ya, target marketnya. Nah, ini juga harus menjadi concern Bapak Ibu ketika melakukan ekspor. Nah, saya lanjutkan di sini. Ini sebenarnya recap saja di transaksi ekspor. Kalau kita ekspor, pasti nanti berhubungan antar dua negara ya. Dua negara atau bisa nanti, kalau sebenarnya kita belajar ekspor, sebenarnya ada namanya triangle business, itu antar tiga negara. Jadi nanti untuk pembahasan lebih lanjut nanti mungkin ya. Jadi ada bisa melibatkan 3 atau 4 negara. Tapi secara general ekspor impor biasanya antar dua negara untuk pengapalannya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita di sisi Indonesia, sisi eksportir, pasti nanti kita beradanya nanti di mana? Nanti Bapak Ibu beradanya di mana? Apakah dari sisi factory-nya, dari sisi pabriknya, suppliernya, atau di sisi eksportirnya? Kalau eksportir kita biasanya ada tim purchasing yang belanja ke beberapa pabrik. Nah, ini kita di sisi eksportir. Ataupun nanti dari sisi kita adalah cuma menjadi trader. Jadi kebanyakan kan kita ada yang trader. Jadi kita punya buyer ya, kita sebagai trader tapi kita tidak punya barang. Nah, ini harusnya ini ada di posisi sini gitu ya. Jadi mereka harus kalau trader mereka harus berhubungan dengan eksportir dan juga factory. Jadi banyak pihak yang harus dikontrol. Tapi dari sisi Bapak Ibu, kalau memang Bapak sudah menjadi sudah punya lisensi ekspor sendiri ataupun dari pabrik sudah punya ekspor sendiri, kita bisa langsung yang trading sendiri, cari pasarnya. Nah, kalau ada juga nanti ada misalnya nih produknya, ada mungkin produk Bapak Ibu misalnya kopi misalnya, kita adalah produsen kopi, kita punya petani kopi, kita mau ekspor kopi. Tapi secara license eksportir kita nggak punya. Artinya kita harus mencari berpartner dengan pihak yang mempunyai license ekspor kopi. Karena mereka yang bisa berhubungan dengan pihak bea cukai tadi, yang untuk kepabeanannya ya. Jadi kalau tidak, solusi lain Bapak Ibu yang sebagai supplier ataupun produser harus mengurus izin ekspornya. Nah, mengurus requirement atau persyaratan yang dipersyaratkan oleh instansi terkait. Kalau misalnya kopi, misalnya dari Dinas Pertanian, harus nanti ini. Tapi misalnya ada juga nanti di kopi ini ada yang punya license cuma Arabica doang, ada yang punya Robusta saja gitu ya. Jadi itu yang harus nanti menjadi concern di Bapak Ibu ketika menjadi eksportir. Nah,
Nah, kalau kami di Karim sudah menyiapkan solusi tersebut. Jadi kalau memang levelnya UMKM yang mereka cuma memproduksi, kita temukan dengan nanti yang punya license di eksportirnya. Atau seperti kayu misalnya atau furnitur yang memang mereka produsen meja, kursi gitu ya, tapi mereka tidak punya fee legal misalnya. Nanti Karim yang bantu mencarikan partner yang punya fee legalnya, jadi yang bisa ekspor. Jadi ini sisi eksportir. Nah juga nanti ketika kita sudah deal dengan buyer, artinya nanti dari trading ataupun eksportir langsung ke apakah dia akan deal dengan trader juga di luar negeri atau mereka memang langsung ke importirnya. Nah, di sini pasti kalau kita deal dengan trader dengan importir pasti berbeda ya. Di sisi harganya pasti nanti juga berbeda nanti ininya. Pasti nanti di trader ngambil tambahan fee lagi gitu ya. Nah ini juga menjadi concern Bapak Ibu nanti mau jualnya ke mana gitu. Nah pasti ini dari hitung-hitungan bisnisnya saja. Nah kalau di sisi luar negeri pasti mereka ada importir, mereka juga menyalurkan kemana gitu. Mereka ada marketingnya, apakah mereka punya distributor sendiri atau memang mereka ada resellernya ataupun mereka jual di mana gitu ya. Jadi ini gambaran saja, artinya kita bisa melihat potensi si importir ini besar atau tidak di luar negeri. Ataukah dia cuma eksklusif importir atau dia cuma bisa mengimpor produk dari sisi elektronik saja atau mereka cuma bisa dari sisi agriculture saja gitu. Nah, ini juga concern kita sebagai eksportir untuk membaca market kita. Nah, karena kita nanti akan mengukur kapasitas kita secara produksi. Kalau importir ini dia mempunyai banyak supplier di negara-negara tertentu, dan misalnya kayak di Dubai misalnya, di Dubai mereka ternyata punya distributor ataupun brands di negara lain seperti kalau kita di mana di Lebanon, di Oman, di negara Eropa misalnya. Artinya kalau kita pegang nanti satu buyer yang besar ini, artinya channel distribusi akan banyak ke negara-negara lain yang memang menjadi grup mereka. Itu juga menjadi concern kita sebagai eksportir mengukur kemampuan kita nanti gitu. Dan mengukur nanti potensi bisnis kedepannya seberapa besar nanti ketika kita mengetahui potensi si buyer kita. Nah, selanjutnya dari sisi eksportir kita pasti berhubungan tadi dengan pihak sebagai logistiknya. Logistik ini bisa di sisi forwardernya, dari trackingnya, dari warehouse ataupun dari yang membantu quality control di warehouse. Nah, di sini si eksportir. Di sisi eksportir ini pihak-pihak yang saya jelaskan di awal tadi yang akan berhubungan di sini nanti. Jadi dari sisi kementerian pasti nanti eksportir yang akan berhubungan dengan sisi instansi terkait karena izin apa yang mereka harus penuhi. Dari sisi forwarder misalnya, dari sisi logistik nanti kapal mana nih yang harus kita order, yang punya rutenya kemana nih gitu. Jadi inilah gambaran transaksi ekspornya nanti. Jadi pihak-pihak di dalam tadi yang terkait di flow of the export ini nantinya. Nah, setelah kita mengetahui tadi ini transaksi seperti ini dan pihak-pihak tadi, dan kita lanjut ke next-nya. Ini juga ada pihak bank yang nanti akan memfasilitasi nanti sisi pembayaran. Insuran juga ada di posisi sini nanti. Nah, selanjutnya kita lanjut. Kalau yang tadi 4 poin di awal tadi basic sekali, artinya yang harus kita pahami, dan ini juga harus menjadi kunci juga yang harus kita mengerti ya ketika kita sebagai seller ataupun sebagai eksportir ya, Incoterm. Incoterm ini terkait tanggung jawab dan resiko tadi. Jadi ini bukan hanya sebagai skema saja, tapi ini bicaranya sudah kewajiban dan risiko ya, tanggung jawab dan risiko. Nah, sebenarnya yang berjalan di international trade sekarang ini ada 6 Incoterm yang sering digunakan di
transaksi internasional. Jadi sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di Incoterm ada 11 skema, tapi yang biasa digunakan ada 6, yaitu XSwap, FOB, CFR, CIF, DAP, dan DDP. Jadi kalau kita lihat dari pertama XSwap, itu kita dari sisi eksportir, kalau kita jual XSwap, berarti tugas kita, biaya yang kita keluarkan, dan resiko yang kita harus pertanggungjawabkan hanya sampai sebatas di pabrik kita. Jadi artinya barang keluar dari pabrik itu sudah menjadi tanggung jawabnya dan resikonya si pihak bayarnya. Nah, itu yang jadi yang harus Bapak Ibu nanti pahami juga. Mungkin sebagian Bapak Ibu di sini sudah mengerti ini, tapi saya lebih mengulang kembali basic dari Incoterm ini. Ini mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung di ekspor, mungkin kita remind lagi ya untuk Incoterm-nya. Jadi tadi di ekspornya kita lebih aman sebenarnya karena sisi resiko kita hanya sisi produksi saja sampai barang nanti dimuat ke kendaraan untuk di loading gitu ya. Jadi sisi ekspor. Kemudian selanjutnya ada skema yaitu FOB, biasanya digunakan oleh pihak eksportir ya. FOB ini free on board ya. Free on board ini tugasnya kita sebagai eksportir sampai barang kita ini sampai di kapal di pelabuhan berangkat. Artinya kalau kita menggunakan Tanjung Priuk, berarti kita harus bertanggung jawab sampai barang tadi nyampe di kapalnya di Tanjung Priuk, naik ke kapal. Nah, itu kita harus menghitung berapa biaya kita ketika kita menjual barang ini under FOB term. Jadi misalnya tadi XSwap kita jual harganya 1 juta, tapi di FOB kita jualnya harganya 1.200.000 karena kita sudah mengkalkulasi biaya sampai ke kapalnya. Artinya ketika kita sudah menawarkan atau bicara dengan bayarnya untuk menjual dengan harga FOB, berarti kita sudah mengetahui cost di sisi trackingnya. Tracking dari pabrik kita ke kapal, sisi dari handling untuk proses kepabeanan bea cukainya di pelabuhan asal kita di Tanjung Priuk, nah itu sudah harus mengcover. Jangan sampai kita bicaranya FOB, tapi kita beranggapannya ekspor. Ini yang banyak terjadi di eksportir. Jadi yang eksportir baru, mereka menganggap oh, jual FOB, ternyata padahal cost mereka yang mereka hitung baru di sisi pabrik mereka di lokasi gitu ya. Nah ini harus menjadi concern juga. FOB itu sampai mana sih tanggung jawab kita tadi sampai ke kapal. Artinya kos-kos yang terjadi menuju kapal, dari pabrik menuju kapal, itu adalah tugasnya kita sebagai eksportir yang menanggung. Jadi baik itu dari sisi perizinan ketika ada laporan surveyornya misalnya, atau ketika barang mau di loading harus dicek sama surveyor tadi, ada biayanya, itu menjadi tugas kita sebagai eksportir. Kalau term kita ada FOB. Terus juga biaya ketika kita masuk ke pelabuhan misalnya. Handling ke bea cukainya untuk nge-link ke sistem bea cukai, ataupun kita menggunakan jasa PPJK, ataupun kita menggunakan jasa pewader untuk handling custom clearance kita di pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, itu menjadi biaya kita, dasar kita. Sampai biaya penumpukan di dalam sampai barang itu naik ke kapal. Itu FOB, freight on board. Jadi ini yang harus kita harus semua pahami juga. Nah, kemudian term yang selanjutnya adalah CFR, cost and freight. Artinya kita sebagai eksportir harus bertanggung jawab sampai barang ini ke pelabuhan tujuan. Jadi artinya kita harus tahu nanti biaya freight-nya, biaya kapalnya sampai ke pelabuhan tujuan, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Dan ketika ada resiko, ketika misalnya di pelabuhan kita termnya adalah CFR, dan
ketika belum nyampe di pelabuhan tujuan ada kendala, misalnya tabrakan kapal misalnya, ataupun barang hilang di perjalanan, itu menjadi tanggung jawabnya eksportir karena term kita adalah CFR. Artinya kita di sini kembali lagi ke tanggung jawab dan risiko yang kita pilih tadi ya, karena term kita adalah CFR ya. Oke, nah ini jadi concern juga ke Bapak Ibu. Nah, artinya jangan nanti ketika ada kendala, oh ini batasnya termnya CFR. Kalau terjadi kendala di pelabuhan sebelum masuk ke negara tujuan, berarti itu tanggung jawabnya kita, eksportir. Tapi kalau resikonya sudah terjadi di pelabuhan tujuan, misalnya barang kapalnya sudah merapat dan turun ke pelabuhan tujuan, dan misalnya terbakar misalnya, itu menjadi tanggung jawabnya si pihak importirnya, bayarnya, karena sudah di luar incoterm kita yang disepakati. Nah itu CFR, cost freight. Artinya ketika kita menjual dengan harga cost freight tadi, CFR tadi, artinya kita udah kalkulasi biaya tadi sampai pelabuhan tujuan. Nah keempat, CIF. Sebenarnya ini CFR ditambah I-nya itu insuran ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk mengcover insurannya dari pabrik kita sampai ke pelabuhan tujuan. Nah ini kita yang bertanggung jawab. Jadi kita cost-nya di sisi kita. Nah kadang eksportir misalnya kalau memang cukup di CFR saja, berarti importir di sana yang akan membeli insurannya, akan yang mengasuransikan barangnya nanti. Nah, itu tinggal negosiasi incoterm tadi. Nah, tadi ada 4 ya. Jadi sudah keempat itu CIF, cost insurance freight. Nah, kemudian yang kelima adalah DAP, duty unpaid ya. Jadi DAP ini sebenarnya kalau bahasa generalnya eksportir bertanggung jawab sampai barang itu nyampe di lokasi buyer. Nah, exclude. Nah, kalau di EP ini exclude di luar dari duty and tax-nya. Jadi artinya duty dan tax akan dibayar oleh pihak importir di sana. Tapi secara pengiriman kita eksportir bertanggung jawab sampai ke gudangnya si importir, di gudangnya bayar di negara tujuan. Artinya kalau ada terjadi risiko ketika sebelum masuk ke gudangnya si buyer, gudangnya si importir di sana, artinya itu menjadi tanggung jawabnya si eksportir kita di sini. Misal dari tadi misalnya yang barang sudah nyampe di kita ekspor ke Dubai, barang sudah nyampe Dubai, ternyata di perjalanan menuju gudangnya si importir dicuri sama orang gitu ya, atau barangnya truknya meledak gitu ya. Risikonya kita yang handle, kita yang tanggung, karena kita termnya adalah DAP. Jadi kita harus memastikan barang itu harus nyampe dengan selamat ke si gudangnya si pembeli kita. Nah, beda dengan di DP ini duty paid ya, artinya semua pengiriman kita yang handle sampai lokasinya si buyer, include dengan duty dan tax di sana. Artinya kalau ini kita harus paham nanti berapa sih sebenarnya duty dan tax di negara tujuan. Artinya berapa biaya masuk di sana, berapa PPN, PPh-nya di sana, ataupun duty-nya di sana ya. Artinya kita yang mengcovernya. Ya, ini akan menjadi sebenarnya DDP ini biasanya digunakan oleh pihak eksportir yang sudah mengenal secara detail karakteristik importirnya, atau memang dia adalah grup company-nya. Jadi DDP-nya gitu ya. Jadi karena biasanya ini antar grup ya. Biasanya mereka pakai DDP gitu. Nah, kalau memang yang biasa eksportir dan importir tidak terlalu kenal jauh, biasanya mereka di FOB atau di CFR. Nah, itu yang, atau ada juga yang menjual di ekspor juga ada. Nah, itu. Nah, kadang juga kalau kita di sisi trader, kalau kita di sisi trader, kadang si pabrik, si supplier cuma jual di gudang mereka, jadi mereka jualnya ekspor. Nah, ada trader yang jual FOB ke bayarnya.
Jadi dia ngambil risk-nya itu diambil oleh trader. Jadi antar gudang ke pelabuhan risk-nya diambil oleh trader tadi. Ataupun trader juga bisa jual di CFR. Ya, mereka akan menanggung nanti resiko yang ada di antara di pabrik sampai ke pelabuhan tujuan. Kalau mereka si trader jual di CFR. Nah hal-hal ini, Incoterm ini yang Bapak Ibu ya wajib sebenarnya wajib memahami karena kita jualan ya. Dan risiko tanggung jawab ini yang harus kita pahami. Yang sampai kita tidak mengerti nanti ketika ada kendala ya nanti dibebankan ke kita semua gitu ya. Jadi ini menjadi dasar kita melakukan ekspor gitu. Nah, terus lagi terkait misalnya Incoterm ini risiko tadi ya yang kita sampaikan tadi lebih ke tanggung jawab dari risiko. Jadi di sini ada tanggung jawabnya si seller, si penjual, transfer risk-nya di mana, jadi batas risikonya ini seperti apa. Terus jadi buyer kewajibannya si buyer itu apa saja, ini harus paham nih. Tidak hanya eksportir yang paham, importir juga harus paham. Karena nanti bicaranya kalau memang sifatnya smooth aja, misalnya lancar oke gitu ya. Tapi kalau nanti ada kendala, nah ini akan kita balik ke sini nanti ke Incoterm-nya, dasarnya ini seperti di awalnya. Nah oke, jadi tadi Incoterm sudah basic 4 poin tadi di awal sudah, artinya kita sudah siap untuk ekspor. Nah next, nah ini sebenarnya lebih ke tambahan knowledge saja ke eksportir ya. Jadi saya sih menyarankan untuk mengerti juga nanti di international trade ini rute-rutenya ya, rute-rute internasional. Karena kita kalau di sisi eksportir ataupun kita yang mau berbisnis ekspor keluar, kita harus apa namanya paham juga nanti rute ini. Kalau kita tidak terlalu detail, biasanya nanti yang paham misalnya forwarder kita atau shipping line. Nah, artinya kita bisa lihat kalau kita mengetahui rute perjalanan ini, artinya kita secara target yang kita tuju, negara yang kita tuju, kita tahu nih rutenya ke Amerika itu mana sih gitu. Terus ke Afrika apa aja. Karena di jalur dunia itu ada beberapa rute yang berjalan, misalnya Eropa ke South America, ke North America ke Afrika, ada ke North America ke South America, ada ke Asia ke Afrika, Asia Australia, Asia Europe, Asia dan South Amerika, Interasia, Transatlantik dan Transpasifik. Ini rute-rute jalur pelayaran dunia. Nah ini kalau nanti Bapak Ibu punya waktu nanti searching di Google pun nanti bisa dapat detailnya untuk rute-rute ini. Jadi kalau misalnya kita mau target ke Afrika, berarti kita lihat nih Asia ke Afrika, jalurnya mana saja. Jadi itu menjadi knowledge kita nanti kalau berhubungan dengan shipping line, shipping line mana nih yang mau kita call nih untuk membantu atau forwarder mana nanti nyarinya mereka ke rute pelayaran yang mana atau shipping line mana. Karena setiap shipping line itu mereka punya kekuatannya beda-beda ya, karena mereka punya jalur sendiri. Jadi kayak Marsline, kayak Costco, kayak Samudra Indonesia, kayak MSC, OCL itu beda-beda. Mereka punya jalur sendiri-sendiri. Jadi artinya kalau nanti Bapak Ibu pengen tahu bisa lihat dari rute-rute perayaan dunia. Nah, kalau kita lihat dari sisi intra Asia trade, itu dari intra berarti dia mengcover di Middle East, Inter-Asia, dan Amerika Latin. Itu ada jalurnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi Asia Eropa, di Asianya mereka jalurnya dari China, Shanghai, masuk ke kita, nanti Singapura, Malaysia, baru nanti mereka menuju ke Eropanya, ke Rotterdam, Hamburg, dan Felixstowe. Kemudian ada dari sisi Asia ke South America juga ada jalurnya,
mereka menyinggahi pelabuhan-pelabuhan mana saja. Ini kita bisa lihat nanti di Google juga. Jadi kalau di Karim kita harus mengerti ini karena nanti kita yang membantu dari sisi eksportirnya nanti. Oh, dari sisi cost logistiknya kita cek nanti harusnya mereka lewat jalur mana yang memang kompetitif logistik cost-nya. Dan kita juga paham nanti di sisi supply chain-nya di Karim itu, oh pelayaran mana nih yang mereka bagus rate-nya. Jadi itu kita tahunya di situ nanti. Karena kita tahu nanti rute-rute mereka. Kemudian di Asia Australia juga tahu rutenya seperti apa nanti dari Asia masuk ke Australia. Nah, kemudian ada juga Asia ke Afrika. Jadi kalau kita di Karim kita dulu buka pasarnya Afrika di awal kita masuk ke Mauritius. Jadi di sini jalurnya di mana kemana nih kalau dari Asia kita connecting vessel-nya di Port Langka atau di Singapura kah atau malah di Hong Kong gitu ya. Jadi ini juga menjadi concern karena dengan beda-beda rute ini pasti nanti biaya logistiknya, biaya freight-nya berbeda. Nah ini juga kita dari sisi eksportir harusnya kita juga paham ini ya jalur-jalur ini. Tapi kalau tidak kita bisa minta bantuan dari forwardernya kita ataupun shipping line. Nah, kemudian kita ada juga jalur Trans-Pasifik, jadi bukan dia lewat di Samudra Pasifik. Kemudian ada Transatlantik yang melewati Atlantik ya. Jadi ini juga menjadi knowledge sebenarnya untuk mengetahui rute perjalanan. Jadi Asia Afrika itu merupakan jalur aktif perdagangan dunia untuk connect ke Afrika. Jadi kita bisa saja nanti mau ke Afrika, kita pakai kapalnya yang ke Afrika. Kalau memang rate-nya lebih bagus. Gitu. Nah ini juga jadi concern di kita. Kemudian ship trade. Nah ini juga tambahan dari tadi. Jalur-jalur dunia itu kalau kita dari Asia, Indonesia, mereka masuknya kemana? Ya? Jadi yang dilewati oleh rute pelayaran dunia itu kalau ke Asia mana saja. Jadi ada yang lewat yang rute Asia North Amerika lewat ke kita gitu ya. Ada yang Asia Australia juga lewat, Asia Middle East lewat, Asia Mediterania, Asia North Eropa dan East Coast ya. Jadi lewat ke Singapura ataupun ke Malaysia atau ke Hong Kong. Nah, ini juga jadi concern kita. Nah, kita lihat Singapura menjadi hub jalur pelayaran dunia dan karena banyak yang connecting di Singapura. Jadi Singapura pelabuhan terbesar ya yang mengumumkan jalur-jalur di dunia. Jadi sekarang juga ada Malaysia yang juga jadi jalur connecting vessel. Nah ini juga kadang kita sebagai eksportir, misal jalur Singapura lagi crowded misalnya. Stuck di Singapura, kita harus punya plan untuk cek jalur lain, misalnya jalur Malaysia, bisa open tidak ke negara tersebut, atau kita mau bisa connectingnya dari Jakarta langsung ke Hong Kong, Hong Kong bisa langsung ke Eropa, gitu. Tidak melewati Singapura. Itu juga jadi knowledge buat kita untuk mengatur shipment nantinya ya, untuk ke ekspornya. Jadi kita harus paham juga jalur dunia. Dan kita di Karim di awal kita memang lihat potensi Afrika sangat besar. Makanya kita lihat kita buka Indonesian House di Mauritius karena kita lihat Mauritius itu menjadi pintu gerbangnya ke Afrika. Jadi ini adalah jalur seperti kalau Mauritius itu seperti Singapurnya atau di Balinya kita ya. Jadi memang pebisnis memang kumpulnya di Mauritius. Dan kapal pun bisa menjadi gate untuk ke wilayah-wilayah Afrika ini. Jadi Mauritius apakah dia ke Kenya ataupun ke Nigeria ataupun negara-negara yang lain di Afrika. Nah, ini menjadi potensi juga dan kita lihat Mauritius bisa menjadi hub ke Afrika. Dan kita lihat juga Mauritius itu adalah negara yang memang concernnya di pariwisata. Jadi
Ini juga menjadi knowledge buat kita di eksportir Indonesia. Kalau mau jual ke Mauritius itu berarti apa nih? Berarti targetnya misalnya hotel-hotel yang ada di Mauritius misalnya. Berarti produk apa yang bisa masuk ke hotel. Jadi ini yang kita bisa pahami juga di sini. Ketika kita tahu informasi tentang negara tujuan tersebut, jadi kita juga bisa mempersiapkan produk kita ke sana. Nah, kemudian di sisi logistik, nah kita juga paham kalau kita lihat trade lane tadi, jadi jalur dunia tadi, misal kita menuju marketnya Afrika. Jadi kalau saya di Mauritius itu namanya Port Louis. Nah, kompetitor kita yang masuk ke sana adalah dari China. Berarti kalau kita lihat dari sisi logistiknya, kita bisa analisis kalau kita barang dari Jakarta, kita mau ke Port Mauritius, kita bisa menang dari sisi lead time-nya. Karena Jakarta Tanjung Pelepas cuma 3 hari, Tanjung Pelepas ke Port Louis cuma 9 hari, jadi 12 hari. Kalau kita lihat dari China, mereka kalau naik di Seko ke Port Louis bisa 15 hari. Nah, itu juga menjadi concern kalau kita mau compete dengan negara lain gitu ya. Jadi ini juga bisa dasar negosiasi kita di sisi ke bayarnya, dari sisi lead time kita lebih cepat. Nah, ini juga bisa menjadi tambahan knowledge bagi eksportir ya, untuk kalau kita mengetahui timeline dari sisi vesselnya, kapalnya. Nah, ini dari sisi sebagai contoh saja gitu. Mungkin kalau ke Eropa, jalur mana lagi nih? Kita bisa compete dengan mana nih yang mau masuk ke Eropa? Karena segi kompetitor tidak hanya Indonesia ataupun China saja, mungkin dari Thailand masuk misalnya kan, atau dari Malaysia, mereka ekspor juga ke negara tersebut. Kita harus baca juga pasarnya di sana. Nah, kemudian yang harus dipahami sebagai eksportir, free trade agreement ini sangat membantu sekali dari sisi eksportir dan importir, karena ini punya insentif yang bisa berdampak dari sisi international trade-nya ya. Jadi banyak intensif yang disiapkan oleh pemerintah baik di Indonesia ataupun di dunia gitu ya, dengan ada perjanjian bilateral. Jadi kalau perjanjian bilateral ini manfaatnya itu ada trade creation dan trade diversion. Artinya trade creation ini artinya ada transaksi yang terjadi ketika ada intensif yang diberikan pemerintah melewati perjanjian bilateral ini. Jadi ketika ada perjanjian bilateral antara Indonesia misalnya, Indonesia dengan China, atau di Indonesia dengan Chili gitu ya. Artinya kita dapat insentif yang bisa menimbulkan transaksi bisnis antar negara tersebut. Jadi timbullah adanya yang biasa kita tidak pernah ekspor ataupun tidak pernah impor dari sana, ketika ada trade creation, ketika ada perjanjian bilateral ini, kita baru melakukan international trade dengan mereka. Jadi ini menjadi manfaat dengan adanya free trade agreement. Kemudian ada juga manfaat lain, yaitu trade diversion, yang artinya ada pengurangan tarif di situ. Misalnya dulu kalau Indonesia ada case-nya itu impor gula dari Brazil misalnya. Kalau sekarang Indonesia bisa impor dari Thailand misalnya, dengan adanya perjanjian bilateral yang ini. Dan di free trade agreement ada bilateral, ada multilateral, ada regional juga. Ini nanti Bapak Ibu juga bisa cek juga nanti di Google atau di internet setiap perjanjian ini, karena ini akan jadi selling point-nya kita ketika negosiasi dengan pihak bayarnya. Misalnya kalau memang di sana seperti di Dubai ataupun di Afrika atau yang ASEAN, negara ASEAN, ketika kita ekspor ke sana, mereka yang biasanya kena dutinya mereka biar masuk di sananya bisa 15%, dengan adanya perjanjian bilateral misalnya, mereka hanya membayar malah 0% gitu. Artinya ini menjadi potensi kita bisa jual ke sana. Jadi ini manfaat dari adanya free trade agreement.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengetahui tujuan negaranya, lihat lagi nanti mereka punya free trade agreement nggak dengan Indonesia gitu ya. Jadi itu menjadi dasar negosiasi nanti di sisi bayarnya. Jadi di sini banyak ada beberapa perjanjian, ada Indonesia Chili, ada Indonesia Jepang, Indonesia Australia, ada ASEAN, ada AFTA dengan ASEAN sama China, ada dengan Korea, ada dengan India, ada dengan New Zealand, Jepang, dan Hong Kong. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai eksportir di Indonesia. Nah, kemudian, ini juga bisa dicek di Kementerian Perindustrian, Free Trade Agreement. Jadi ada multilateral, regional, ada bilateral. Jadi Bapak Ibu bisa cek di sini nanti ketika mau tuju satu market di negara tertentu. Nah, ini juga bisa cek nanti pengurangan duty and tax-nya berapa persen sih gitu. Nah, kalau saya di sisi importir, kalau saya dulu di sisi importir, ketika kita impor dari China, ketika Indonesia China punya AFTA, misal saya impor produk rumah tangga yang punya duty 15%, tapi karena kita Indonesia punya bilateral dengan China, kita urus sertifikat of origin-nya, Form E-nya, kita dapat 0% di sini. Jadi itu menjadi insentif juga buat kita ketika adanya bilateral ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek juga di websitenya kementerian. Artinya kita harus paham di sini di Free Trade Agreement ini, Free Trade VTA ini ya. Nah, selanjutnya ini hanya case saja yang bisa saya tampilkan. Ini ketika ada ICCPA, yaitu Indonesia Chili. Ini artinya ketika adanya free trade VTA dengan si Chili, ini menjadi pintu masuk Indonesia ke Amerika Latin. Jadi ketika misal nanti ketika si buyer kita di Chili punya juga market di negara Amerika Latin, kita punya potensi untuk jualan ke Chilinya. Jadi di Chili kita bisa dapat, mereka bisa dapat insentif untuk dari FTA ini. Jadi biaya masuk mereka di sana lebih murah gitu ya. Jadi ini salah satu contoh ketika ada FTA. Jadi mungkin ketika kalau Bapak Ibu ekspor langsung ke Amerika Latin, ya di Amerika Latin kena biaya masuknya tinggi misalnya. Tapi ada cara misalnya bisa nggak dia punya partner nggak di Chili gitu ya. Kalau kita masukin ke Chili, duty dan tax berarti 0%. Tapi di sisi dari Chili-nya ke Amerika Latin itu mereka akan hitung biaya transportasinya, apakah lebih bagus, lebih kompetitif nggak harganya kalau masuk ke Chili. Kan itu jadi bisa dasar negosiasi. Jadi kita sebagai eksportir harus tahu juga nanti jalur-jalur dunia tadi, jalur logistiknya dan jalur-jalur FTA-nya, jadi fasilitas FTA-nya. Nah ini kita kalau di Karim konsennya lebih ke situ sebenarnya. Kita melihat potensi bagaimana mengkonekkan dari setiap negara itu ketika nanti ada potensi market di negara tertentu, oh kita bisa langsung direct masuk atau tidak, atau melewati negara sampingnya gitu ya. Nah ini juga menjadi dasar ke kita. Nah kemudian ini dari tadi FTA sudah, ini dari sisi apa namanya? Oke. Dari sisi freight cost ya. Jadi harus eksportir, kita sebagai eksportir juga harus paham nanti dari sisi challenges, dari sisi biaya kapal ya, karena ketika waktu itu pandemi sebenarnya di Oktober kita udah sama-sama lalui ya, di Oktober 2020 itu freight-nya aja biaya kapal dari Rusia ke Jakarta misalnya, dari Jakarta ke Rusia itu cuma 1.900 untuk 40 feet. Nah, tetapi di Januari 2001 itu juga langsung 8.000. Jadinya ada risiko tadi ya, logistik risknya ini ada di sini. Jadi
kita di sisi eksportir kita harus tahu juga di challenges di sisi freight-nya ya. Nah, ini ada juga di Ambarti Ambarli Port ya. Nah, ini juga dari Surabaya ke Ambarli dan Surabaya di Februari 2001. Jadi cost-nya itu freight-nya jauh. Jadi ini yang menjadi potensi bisanya rusak juga dari sisi kontraktual risk ataupun dari segi ya kontraknya ya, ada risiko nanti ketika nanti harganya naik, berarti kita harus renegosiasi dengan pihak bayarnya. Tapi kalau kita sudah kunci harganya, mau tahu harus ada risiko di situ. Jadi ini menjadi poin juga nanti di Bapak Ibu semua nanti ketika bicara nanti kalau kita jualannya di sisi CFR tadi ya. Kalau kita sisi CFR, cost freight tadi, atau CIF kita jualnya ke bayar di sana, berarti ini menjadi tanggung jawabnya kita. Ketika ada pergantian freight atau perubahan freight, itu udah tanggung jawab kita, karena kita jualnya cost freight ya, incotermnya CFR tadi atau CIF tadi. Nah ini jadi, tapi kalau kita jualnya FOB, berarti kita tidak punya resiko di sini. Artinya si importirnya, si bayarnya akan berpikir lagi membeli ke kita, karena sisi logistiknya biayanya lebih tinggi gitu kan. Nah ini kemungkinan bisa aja deal ekspornya tidak jadi, karena di sisi importir juga akan melihat, oh harganya tinggi, berapa mereka jual nanti di negara tujuan, di negara mereka. Ini jadi catatan juga kepada Bapak Ibu, harus tahu juga nanti pergerakan di dunia ya, khususnya di negara yang kita tuju, cara freight cost-nya berubah atau tidak setiap bulan, harus kita kontrol juga. Dari per bulan itu ada kenaikan atau penurunan. Nah ini juga menjadi challenge di eksportir. Mungkin kita udah 5.20, harusnya agendanya sampai jam 5 ya Pak Is ya. Mungkin saya percepat. Ya nih. Nah ini case study container shortage, jadi kekurangan kontainer karena dulu ada pandemi, banyak kontainer yang stuck, jadi banyak negara-negara yang kekurangan kontainer. Jadi ini jadi kendala di waktu itu ketika kita mau ekspor dan mengakibatkan biaya freight-nya itu lebih tinggi. Gitu. Jadi ini karena menjadi tinggi ya, orang tidak mau, importir tidak mau lagi membeli, buyer tidak mau lagi menahan untuk proses transaksi gitu ya. Tapi di situ ada solusi atau tidak, nanti kita lihat. Nah, satu lagi ada case juga waktu itu, ada kapal nanti yang tertahan di kanalnya Suez ya. Nah, ini jadi juga menjadi problem di internasional waktu itu, banyak dibicarakan karena banyak kontainer yang stuck di sini dan tidak bisa melewati jalur ini. Jadi case-nya kontainernya itu tidak bisa menuju destinasinya, port destinasinya ya, karena yang mereka harus lewatin terusan Suez ini. Dan ini juga menjadi dampak nanti kontainernya shortage ya. Jadi kelangkaan kontainer nantinya. Jadi karena masih di laut ya, banyak kontainer masih di laut. Nah ini jadi case juga waktu itu. Nah, tapi sebenarnya di kelangkaan kontainer itu sebenarnya ada juga solusi yang ditawarkan oleh beberapa third party sebenarnya. Dari sisi kita, sisi logistik, kita berhubungan dengan freight forwarder, juga ada shipping line. Sebenarnya ada kontainer yang memang dipunya oleh orang pribadi. Jadi kalau namanya itu shipper SOC ya, shipper on container. Kalau yang selama ini kan si pelayaran punya kontainernya. Jadi kalau pelayaran punya kontainer masih jalan, masih di kapal, tapi kita bisa mencari sebenarnya kontainer yang dipunya oleh orang pribadi. Jadi ship kontainer. Ini ada tepati yang memang menyediakan ini. Jadi kalau kita di sisi forwarder, kalau saya kebetulan memang ada juga di concern di forwarder ya, kita juga punya perusahaan logistik. Di Karim juga memang berpartner juga. Jadi kita menyiapkan solusi ini nanti ketika ada kendala case-case seperti ini. Jadi kita masih tetap ada supply kontainernya.
Nah, ini alternatif solusinya. Jadi sebenarnya dengan adanya case-case tersebut masih ada solusi yang memang kita tawarkan ke si eksportirnya. Ada melakukan next. Oh, ini terakhir sebenarnya summary dari tadi yang di video terakhir kita bahas. Kita di Karim pengen nanti Bapak Ibu semua sudah punya dasar untuk di sisi ekspornya. Jadi yang poin pertama bagaimana definisi di ekspor tersebut, terus bagaimana alasan kita melakukan ekspor, kita sudah tahu resiko-resiko ekspor yang akan terjadi dan kita sudah siapkan solusinya. Kita sudah tahu pihak-pihak yang tergabung, kita juga mengerti tentang incoterm-nya, dan kita juga mengerti nanti apakah ada fasilitas free trade agreement-nya antar negara kita dengan negara tujuan ekspor kita. Kita mengerti dengan international trade dan mengerti dengan freight cost strateginya. Jadi biaya kapalnya tadi freight-nya ya. Jadi itu yang menjadi poin di hari ini yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Mungkin kita bisa tanya jawab dulu nanti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita di Karim lebih ke ekspor marketing, tapi kita siapkan solusi di sisi supply chain-nya. Jadi kalau memang Bapak Ibu dari sisi eksportir bisa menghandle sendiri, oke, kita di bagian marketing. Tapi kalau memang butuh suggestion dari kita di Karimnya untuk sisi supply chain, kita siap hadir di situ. Dan mungkin satu lagi kalau sisi eksportir yang mungkin saya lupa sedikit. Artinya kita harus paham nanti bagaimana ngecek HS code ya. Ini kalau ini gambaran saja nanti Bapak Ibu ketika sudah membuat produk untuk mengetahui HS code, jadi harmoni sistem ketika mau ekspor ya itu penting sekali. Bisa dicek di insw.co.id. Di sini bisa cari misalkan HS yang kita tahu atau uraian barang misalnya manggis misalnya. Kita bisa cek di sini. Masuknya di mana? Detailnya ada. Tapi ini kebanyakan di sisi importir detail regulasinya. Kalau eksportir kita harus ngecek lagi di peraturan-peraturan di setiap kementeriannya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tidak mengetahui HS code, tinggal cek di sisi Google misalnya HS code lawan motor bisa keluar ini, cek lagi di sini. Jadi ini untuk mengetahui nanti kita bisa ngecek juga di sisi buyer mereka memakai HS code ini atau tidak. Nanti bisa diskusi ke buyernya. Mungkin itu saja di saya, Pak Is. Saya cukupkan ya. Ya. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan ya.